Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ada yang beranggotakan Alio Wahab Nurijal, Dika Nurmalika, dan saya sendiri Raffi Ramadhani akan mempresentasikan mengenai materi tentang fragmentasi dan replikasi yang sebelumnya telah kami lakukan berdasarkan hasil wawancara di Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Nah, maka dari itu hasil yang didapat kami memutuskan untuk membuat database perpus ya mengenai rak dari salah satu kolom di perpus tersebut. Nah, tujuan kami melakukan presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS ya dari mata kuliah basis data terdistribusi yang diampu oleh dosen Ibu Sri Erina ST MKOM. Nah, langsung saja ya ke pembahasan pertama yaitu mengenai materi fragmentasi dan replikasi. Kita mulai ya. Silakan kepada Algio, saya persilahkan. Terima kasih Rafid. Saya langsung baca aja. Dalam basis data terdistribusi, fragmentasi dilakukan pada relasi-relasi yang ada pada basis data. Fragmentasi membagi suatu relasi yang ada menjadi sejumlah fragmen atau pecahan relasi yang tetap mempertahankan keutuhan informasi semula. Kelebihan dari fragmentasi yang menjadi alasan dilakukannya adalah dimungkinkannya pemrosesan data secara paralel dan penempatan tupel relasi yang berisi sejumlah informasi pada tempat yang tepat, yaitu yang paling membutuhkannya. Fragmentasi sendiri terbagi atas 4 jenis, yaitu primary horizontal, sebuah relasi R tanda kurung A1 sampai dengan AN difragmentasi berdasarkan himpunan predikat-predikat relasi PR sama dengan tanda kurung P1 sampai dengan PN. Ralat Kurawal. Tiap-tiap predikat merupakan perbandingan yang digunakan dalam aljabar relasional yang dapat melibatkan operator perbandingan sama dengan tanda tanya kurang atau lebih. Derived horizontal. Pembuatan partisi suatu relasi R berdasarkan partisi yang dibuat pada relasi lain, misalkan S. Satu atau beberapa atribut di R mengacu kepada primary key pada S. Vertikal. Fragmentasi ini dilakukan dengan memisahkan atribut-atribut dari skema relasi R ke dalam skema RI. Setiap fragmen relasi harus memiliki primary key relasi asli hybrid. Fragmentasi yang mempunyai pola campuran dari ketiga relasi di atas. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebelumnya terima kasih ya untuk Algio. Selanjutnya saya serahkan materinya kepada Ika. Silahkan. Baik, terima kasih Rafid. Selanjutnya yaitu bagian dari replikasinya. Nah, sistem basis data terdistribusi itu dapat menyimpan duplikasi dari data yang sama dalam site yang berbeda agar perolehan informasi yang semakin cepat dan toleransi kesalahan. Proses ini disebut replikasi. Replikasi pada relasi bersifat redundan pada 2 atau lebih situs. Replikasi pada relasi disebut replikasi penuh bila relasi tersebut disimpan pada sebuah situs. Basis data disebut redundan penuh jika tiap-tiap site mengandung duplikat dari keseluruhan basis data. Replikasi dilakukan karena memiliki kelebihan, yaitu diantaranya jika situs asli yang menyimpan relasi R mengalami kegagalan, relasi R tetap dapat diakses melalui replikasinya. Selanjutnya yaitu query pada relasi R dapat berjalan secara paralel di simpul situs yang berbeda. Dan lebih sedikit transfer data, yaitu tidak perlu lagi mengambil data suatu relasi melalui jaringan karena sudah ada replika dalam situs lokal. Namun, proses replikasi juga memiliki kelemahan, di antaranya yaitu proses update yang lebih rumit karena setiap replikasi relasi R harus diupdate. Dan kendala atas konkurensi yang lebih rumit karena update terhadap replikasi secara konkuren dapat menyebabkan basis data menjadi tidak konsisten
sehingga diperlukan mekanisme khusus dalam penanganan konkurensinya. Saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ika, juga Algio ya, yang sudah mempersembahkan itu waktunya untuk menjelaskan materi. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke proses fragmentasi dan replikasi data pada komputer slave dan master. Langsung saja. Nah, pada tampilan layar bisa dilihat ya. Pertama-tama kita buka SAMPP-nya. Lalu pada modul Apache dan SQL kita nyalakannya atau aktifkan dengan cara klik start di sini. Nah, kalau udah ada tombol yang hijau, berarti itu tandanya udah aktif atau nyala. Lalu kita masuk ke menu PHP MyAdmin-nya dengan cara sini nih ada fitur admin, kita klik aja. Seperti itu. Tinggal tunggu. Lalu kita akan masuk ke localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, karena sebelumnya kami telah melakukan wawancara, maka dari itu kami telah mendapatkan sebuah database. Seperti ini ya, bisa dilihat dari tampilan layar. Nah, di sini database rak 300. Nah, maksudnya apa sih rak 300 itu? Nah, kami mengambil kolom 300 dari rak yang berada di perpustakaan STB. Jadi, di kolom 300 atau di rak 300 itu ada beberapa buku yang telah kami inputkan pada database yang telah kami buat. Di antaranya ya ini nih, bisa dilihat ya. Nah, karena untuk memenuhi tugas kriteria UAS, maka dari itu kami akan melakukan fragmentasi. Nah, fragmentasinya kita pakai yang horizontal saja ya. Nah, di sini kita melakukan fragmentasi horizontal dengan mengurutkan berdasarkan kira-kira apa yang bagus ya. Kira-kira ini aja lah bahasa Inggris. Jadi kita mengurutkan melalui si kolom bahasa Inggris ini melalui table yang ada di sini gitu. Oke, pertama-tama kita bisa masuk ke menu SQL-nya. Nah, pada kolom teks di sini kita tinggal masukkan scriptnya. Yang pertama itu kita buat select table. Karena untuk membuat table ya select table. Nah, apa nih yang mau dibuat, yaitu tabel horizontal. Lalu select, pilih. Ini pakai ini ya, tanda bintang. Ingat-ingat guys. From dari mana nih? Nah, dari DB 300. Where yang letaknya tepatnya berada di bahasa ya. Nah, di sini sama dengan kutip lalu Inggris. Kutip lagi lalu titik koma. Oh, ini maaf ya, typo. Select tabel horizontal. Select from. Select tabel horizontal. Oh, sorry guys. Unselect. Create. Nah, pada kolom teks ini kita tinggal masukkan scriptnya, yaitu create table. Nah, tabel apa sih yang mau dibuat? Itu tabel horizontal. Nah, kita pilih nih si database-nya atau si TB-nya. Tabelnya select. Ini pakai bintang ya guys, jangan lupa. Lalu from DB. Nah, scroll rak yang ini kita pilih dari sini. Yang berada di, kita pilih nih spesifikasinya detailnya secara spesifik gitu. Bahasa sama dengan kutip lalu Inggris. Nah, lalu kutip lagi lalu titik koma seperti ini. Nah, kalau sudah dilihat ya, berarti nggak ada tanda X-nya, berarti itu sudah scriptnya betul. Lalu kita tinggal pilih go. Nah, lalu sudah terbuat nih tabel horizontal dengan urutan yaitu mengenai berdasarkan bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat ya. Ada 3 macam ternyata, ada 3 macam judul buku yang berbahasa Inggris nih.
pada secret of a successful employee recognition system, ini juga ini sudah lihat ya. Nah, itu sudah dilakukan fragmentasi horizontal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan replikasi database pada Slave ya. Ini kan komputer masternya ya. Nah, sebelumnya kita harus install si VirtualBox terlebih dahulu dengan operating system bebaslah memilih berapa. Nah, di sini tadi kami sudah membuat VirtualBox dengan operation system Windows 7. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, ini jadi kita pakai yang VirtualBox ini sebagai komputer slave dan yang komputer asli ini sebagai komputer master, seperti itu. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita bisa melakukan replikasi, tentunya kita harus melakukan koneksi atau melakukan network terlebih dahulu. Nah, di sini maksud koneksi itu jadi kita harus mengkonekkan gitu si master slave juga master aslinya gitu dengan cara di ini nih. Ini yang di VirtualBox-nya ya. Kita masuk ke menu network yang tadi telah dilihat ya. Nah, lalu kita ganti dengan host only adapter. Sini kita pilih VirtualBox only, lalu advance. Kalau bisa ini allow all aja ya semua. Allow semua. Lalu klik OK. Oke, nah kita setting di komputer aslinya. Oh, jangan lupa ya, si firewall juga harus dinonaktifkan atau dimatikan. Kita pilih ke ya. Pilih untuk internet settings. Masuk ke change adapter option. Nah, di VirtualBox ini kita properties. Lalu masuk ke IPv4. Nah, di sini telah diatur juga ya oleh kelompok kami. Bebaslah mau kelompok kalian mau berapa juga, tapi di kelompok kami ini menggunakan IP kelas C yaitu dengan IP address 192.168.18.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Itu defaultnya kita tidak isi ya, itu diisi untuk di komputer slave nanti gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya 18.1 ya, ingat-ingat. Lalu oke. Dan itu untuk di virtual host only networknya. Lalu kita masuk ke Windows firewallnya. Jangan lupa ya, itu tuh harus dinonaktifkan. No, ini udah ya, bisa dilihat. Publicnya off, private-nya off, domain networknya off. Udah dilihat ya, udah off ya. Yang di komputer master udah off. Lalu kita setting ke PC slave-nya atau yang di VirtualBox-nya. Di sini masuk ke network and setting center lagi seperti biasa. Nah, masuk ke change adapter setting. Kalau kalian networknya kita pilih properties ke IPv4. Nah, lalu isikan nih dengan IP address kan tadi tik 1 ya, sekarang tik 2 192.168.18.2. Lalu kita isi defaultnya dengan PC master tadi yaitu 18.1. Bisa dilihat ya seperti gambar di layar. Oke lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke menu Windows firewall-nya, ini kita publish saja. Masuk Windows firewall. Nah, ini kan masih aktif nih. Kita tinggal matikan saja. Turn off. Oke ya. Sudah mati, bisa dilihat. Lalu kita bisa mengtes atau mencoba koneksi dengan cara kita ping dari CMD ya, ping 192.168.18.1 ya. Nah, ini tuh 18.1 ke master dari master slave ke komputer masternya. Nah, dari gambar di layarnya bisa lihat ternyata sudah terhubung atau TTL. Selanjutnya sebaliknya nih, kita dari master ke slave, kita coba ping ke tik 2 92
108.18.2. Nyata sudah terhubung juga ya. Berarti antara master juga slave sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan replikasi. Nah, tapi terlebih dahulu kita harus menginstal SAM pada si slave-nya nih. Nah, bagaimana sih caranya, kan ini terpisah ya si Windows-nya. Nah, gini caranya nih untuk mengekspor file dari master ke slave. Di sini di device kita pilih Share Clipboard, pilih bidirectional. Lalu drag and drop-nya juga pilih bidirectional. Ini terserah sih, opsional untuk drag and drop tuh. Jadi bisa langsung di geser-geser. Nah, udah ya, bidirectional udah duanya. Lalu kita klik insert guest addition CD image. Oke, sudah ya. Kita masuk ke sini. Lalu masuk ke komputer. Nah, kita ini coba lakukan format pada macro local disk-nya dulu ya, biar ada datanya. Oke, sudah ya. Lalu close. Nah, sudah. Kita masuk komputer lagi. Nah, disk drive yang telah di edition kita tadi. Oh, ini udah ternyata nih. Open. Oh, yang tadi ternyata. Nah, di sini kita pilih VBox Windows Edition. Bentar ya. Open. Nah, kita install dulu ya. Kita install device software. Ya, kita install dulu aja lah. Mohon bersabar ya guys ya. Contoh lagi ya guys ya. Nah, lalu kita pilih reboot now. Kita coba restart si slave-nya. Oke, sudah masuk lagi. Saya lihat ya, dengar tampilan atau suara nostalgianya dari Windows 7. Nah, lalu di komputer asli kita cari file sampipinya atau file mentahannya, yang file installernya ini ya. Nih. Kita open file location. Oh, ternyata di sini nih tempatnya nih. Nah, lalu kita tinggal drag and drop saja karena tadi udah di directional ya si fiturnya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya guys ya. Tapi jangan di copyin di desktopnya, di data D-nya aja lah. Nah, sini aja. Nah, gitu. Oke. Kita zoom aja ya biar jelas. Nah, kita install sampipinya. Kita
Bentar ya, agak lama sampai itu emang. Nah, kita perkecil saja. Nah, kita oke. Lalu next. Oke. Jangan. Tunggu ya guys ya. Nah, sudah terinstall ya. Kita klik finish. Nah, lalu sudah terinstall nih SAM-nya tuh. Sudah ada di control panel. Lalu kita buka SAM PP-nya. Bentar ya, agak load. Nah, ternyata udah dibuka ya. Nah, jadi sebelum ke situ kita bisa melakukan config terlebih dahulu ya. Maksud dari config ini kita akan mengkonfigurasi script pada pilihan konflik. Nah, di sini di my.ini. Seperti itu. Ini kan di slave-nya ya. Kita melakukan di Nah, sudah masuk SAM PP, bisa dilihat ya. Di sini kita tinggal start saja Apache juga MySQL-nya. Nah, sudah nyala ya, sudah aktif. Nah, sebelum itu kita masuk ke SAM PP yang di komputer master. Sini kita masuk ke menu config, lalu pilih config yang MySQL ya, sorry, MySQL my.ini masuk. Nah, di sini kita pilih cari yang ada tulisan login MySQL. Luar dia kita cari. Nah, di sini. Nah, ini kan ada hashtagnya ya. Nah, di sini tuh kita hilangkan atau hapus tanda pagarnya gitu pada baris ini nih yang login MySQL. Nah, gitu doang sih. Lalu kita save. Nah, itu yang di komputer master. Lalu kalau untuk di komputer slave, kita masuk ke config MySQL ya, lalu my.ini. Nah, kalau di sini tuh kita kalau di sini tuh kita atur seperti yang tadi ya, MySQL bin-nya kita nyalakan atau hapus ya ininya. Jadi maksud di hapus ini berarti kita diaktifkan gitu, karena si hashtag ini kan berfungsi sebagai komen. Nah, kita nyalakan. Lalu untuk si server ID-nya kita matikan karena sudah tadi nyala yang di komputer master untuk si server ID satunya. Seperti itu. Nah, lalu di bawah nih ada server ID 2-nya nih. Kita nyalakan. Nah, di sini kita nyalakan seperti itu. Lalu kita tinggal save saja. Save ya. Tinggal save saja. Sudah ya. Kita keluar. Lalu kita coba masuk. Jangan dulu masuk ya. Kita coba melakukan replikasinya. Bentar. Kita cek lagi yang di sini. Siapa tahu kelewat. Jadinya bentar ya. Nah, di sini nih.
server ID-nya, oh ternyata ini mati ya, server ID-nya harusnya nyala gitu, server ID-nya harusnya nyala. Lalu yang ininya mati, yang keduanya. Nah, ininya mati, yang ini nyala, seperti itu guys. Kita save, kita keluar lagi. Nah, lalu kita lakukan replikasi pada master terlebih dahulu ya. Di sini kita masuk ke masuk ke benar MySQL tapi di CMD-nya. Kita pakai CMD saja ya. Di komputer masternya ya. Nah, ini master. Nah, lalu pada komputer master kita lakukan step by step ya untuk scriptnya. Nah, pertama-tama kita bisa masuk atau login terlebih dahulu pada user root di MySQL-nya dengan cara ketikkan cd / lalu cd sampp /mysql/bin. Nah, lalu kita masuk nih ke apa sih usernya dengan cara mengetikkan MySQL min rootnya ya, user rootnya. Nah, udah masukkan ya. Nah, lalu ada beberapa perintah atau scriptnya lagi nih. Yang pertama itu ada grant replication /on, di sini tulis bintang titik bintang 2. Nah, di sini nih. Jadi kita tulisin usernya, misalkan kita UAS nih. UAS aja. Lalu jangan lupa ya sebelumnya ada kutip, UAS kutip lagi, add kutip lagi, lalu persen kutip lagi, identified by, nah ini passwordnya. Untuk lebih mudah kita UAS lagi aja ya, ketik. Jadi seperti ini guys, grant replication /on bintang titik bintang 2 kutip UAS kutip add kutip persen kutip identified by UAS lagi, lalu enter. Nah, setelah itu kita lakukan flush table with read log. Tapi sebelumnya, nah karena di sini menggunakan user root, maka perintahnya jadi seperti ini ya guys ya. Grant application /on. Nah, itu tuh berfungsi untuk memberikan hak akses kepada slave server. Nah, lalu kita lanjut ke script berikutnya, yaitu ada flush table with read log. Seperti ini ya. Salah guys. Itu malah flush. Harusnya flush. Nah, seperti ini ya. Nah, apa sih si fungsi flush table with read log ini? Jadi, ini tuh untuk apa ya, seperti menguji table gitu, yang mana mencegah pengguna database yang lain gitu mempengaruhi atau mengedit si database kita. Nah, si logging table juga menggunakan retin itu berfungsi atau berguna untuk session yang nantinya akan digunakan untuk perintah select. Nah, seperti itu. Lalu script selanjutnya ada flush privileges. Flush privilege letter. Nah, si flush privilege ini tuh berfungsi mereload atau membaca ulang server untuk membaca ulang seperti hak akses gitulah. Nah, tanpa harus merestart si server MySQL sendiri, seperti itu. Lalu kita ketikkan lagi perintah passable with read log. Nah, kita tinggal show master status. Nah, bisa dilihat ya, sudah muncul ada file dengan kode berikut di layar ya, lalu ada possession. Nah, di show master status ini berfungsi untuk menampilkan database master jadi secara langsung gitu. Nah, bisa dilihat ya yang ini nih, yang file ini sama position yang ini. Nah, yang ini tuh file yang mencatat segala perubahan pada database oleh si master server. Nah, si file ini tuh nantinya akan dibaca oleh si slave dan yang akan diimplementasikan gitu, yang akan dilakukan atau proses gitu, sehingga sama persis nanti hasilnya gitu yang direplikasi tadi. Nah, lalu pada kolom position ya, yang angka 647 ini itu tuh adalah angka perubahan jadi yang sudah dilakukan di master server. Nah, lalu si slave akan mulai mengimplementasikannya mulai dari angka
ini ya. Nah, nama file dan posisi di server master. Nah, itu ya. Lalu kita bisa tulis unlock table lagi. Kita buka tabelnya supaya nggak dikunci ya, supaya bisa diedit unlock table. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke script di slave atau virtual box-nya. Di sini ya, kita bisa lanjut pada cmd. Kita buka cmd yang baru aja. Nah, di sini kita masuk ke user root lagi seperti biasa, cd, lalu cd sampp slash mysql min bin slash bin, lalu masuk ke mysql min root. Nah, sudah masuk ya ke user root. Lalu kita ketikkan script ini nih, change master to master underscore host sama dengan, nah kita isikan IP si master 192.168.18.1 kutip, lalu koma ya, change master. Kalau ada yang salah kita harus delete ya guys. Change master to master underscore host sama dengan 192.168.18.1. Oke. Nah, di sini kita isikan perintah master underscore user. Yang tadi kan usernya itu yang ada di sini nih, bisa dilihat yang tadi udah dibuat, yaitu uas. Kita masukkan di sini sama dengan kutip uas, kutip lagi, lalu koma, master underscore user sama dengan uas, kutip ya, lalu masukkan lagi master underscore password sama dengan uas ya, koma, lalu master underscore log file sama dengan, nah itu tuh si master log file ini yang tadi nih. Nah, si yang ini nih, nah, tinggal di copyin aja, atau kalau nggak usah di copy diketik aja lah kita, bukan nggak bisa, tulis aja nih, ntar ya, mysql min bin dot tuh nolnya ada berapa ya, 12345 12345 7 itu guys. Lalu kutip lagi, koma. Oke. Nah, kita ketik nih perintah terakhir, yaitu master underscore log underscore post. Nah, di sini nggak pakai kutip, lalu masukin aja nih yang position ini, yang kode position ya, 647. Bentar ya guys, baterainya terhabis. Kita pause dulu sampai sini dulu ya, nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah diisi ya si master log post itu tuh yang position 647 dengan kodenya. Nah, lalu kita beri penutup yaitu titik koma seperti itu. Lalu kita enter deh. Oke ya. Nah, lalu si selanjutnya kita bisa mengetikkan slave status slash di titik koma. Nah, kita coba dulu ya. Slave status g slash titik koma, kita enter. Oh maaf guys, salah, slashnya harusnya slash dulu ya, bukan g. Nah, seperti ini. Kita enter. Bentar guys. Slave status slash g. Nah, bisa dilihat ya. Jadi
setelah di enter akan muncul status slave-nya, status slave-nya ya. Nah, lalu kita bisa lihat di baris slave IO yang sini ya. Nah, di sini juga slave SQL running. Nah, jika statusnya masih 0, nah maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan mematikan SAMPP pada si PC slave-nya, lalu mengaktifkannya kembali gitu. Ini kan masih 0 ya. Nah, kita coba matiin dulu nih. Kita stop ya. Stop dulu, lalu nyalain lagi. Nah, udah gitu kita perintahkan ulang kembali dengan script yang tadi. Nah, bisa dilihat ya. Maka si slave IO running juga slave SQL running akan berubah menjadi yes. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kita bisa melakukan show database pada PC slave-nya. Show databases. Dan bisa dilihat ya, si database yang sudah kita buat tadi sudah tertampilkan gitu, yang DB buku perpus tadi ya, yang waktu di awal. Lalu kita buka di sini nih, di admin. Kita cek ya, apakah benar atau tidak. Kita lihat ya. Kita tunggu. Tim for localhost. Nah, dan bisa dilihat database pun berhasil terreplikasi ya.